berita baru lagi. Siapa yang nggak seneng sama internet gratis? Starlink bakal kasih layanan internet gratis ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi internet gratis Starlink ini cuma bisa dipakai kalau kita lagi dalam keadaan darurat aja. Kayak tersesat, terjebak di area tanpa sinyal, kena bencana alam, atau lagi perang. Tujuan Elon kasih akses gratis ini, dia udah kasih tahu di X. Dia bilang kalau ini bisa bantu banyak orang semisal mereka lagi terdampar di alam liar yang nggak ada internetnya. Dan sejauh apa akses gratisnya itu tergantung persetujuan dari tiap negara nantinya. Elon lagi ngedesak persetujuan lisensi ke Kominfo-nya US atau FCC buat ngebolehin Starlink beroperasi secara direct to cell. Nanti ya satelit Starlink bisa langsung connect ke HP tanpa perlu BTS atau saluran seluler. Kalau terjadi di Indonesia sih udah nggak ada bisa korupsi sih. Di dalam suratnya ke FCC, SpaceX yang kerja sama bareng T-Mobile kasih tahu kalau layanan satelit direct to cell ini buat nutup zona mati atau area yang nggak bisa dijangkau sinyal ponsel. Di surat juga dibilang kalau sistemnya udah diuji dan berhasil. Pengujiannya dilakuin ke orang yang tinggal di ladang pedesaan dan lembah yang penuh pohon sampai perkotaan yang padat. Nggak sampai situ aja, SpaceX dan T-Mobile juga semangat banget buat ngasih tahu kemampuan Starlink yang bisa ngasih peringatan darurat wireless ke semua orang, termasuk pelanggan yang nggak pakai T-Mobile di area yang nggak dijangkau sinyal. Ini perasaan gue doang atau emang awalnya niat buat bantuin orang, nanti di ujungnya Elon bakal sikat habis semuanya. Nggak lupa, Kominfo Indonesia juga buka suara soal hal ini. Bilang kalau tiap tahun ada evaluasi tarif dan evaluasi performa. Intel baru aja ngeluncurin seri prosesor terbarunya, Intel Core Ultra 200 atau Lunar Lake di acara IFA 2024 di Berlin. Prosesor ini bakal difokusin buat market laptop aja. Intel ngeklaim kalau Lunar Lake ini bisa nyaingin Snapdragon X Elite dari Qualcomm dan Strix Point dari AMD di semua hal. Chip X86 mau ngadu sama chip ARM? Laptop yang pakai Lunar Lake ini diklaim akan punya CPU tercepat dan GPU bawaan terbaik di dunia dan performance AI terbaik. Terbaik. Kalau Qualcomm ngeklaim kasih daya tahan baterai yang lama dan AMD ngeklaim punya performance grafik yang bagus, nah di chip Lunar Lake di laptop ini Intel klaim bisa nandingin semua itu. Chip ini diklaim Intel punya daya tahan baterai yang lebih baik dari Qualcomm dan performa grafis yang lebih bagus dari AMD. Contohnya ada di laptop Dell yang terbaru yang udah pakai Lunar Lake. Secara desain model laptop ini sih nggak banyak perubahan, tapi Dell ngeklaim kalau laptopnya sekarang bisa dipakai Netflix and chill sampai 26 jam. Sebelumnya cuma 18 jam. Artinya ada peningkatan 44% dan ini jadi peningkatan yang besar buat Intel. Ya, tapi XPS 13 versi Qualcomm tuh ngasih daya tahan baterai buat Netflix lebih lama sih, 27 jam. Apa yang bisa dibanggain sama Intel? Contoh lainnya, Intel bilang kalau Asus ZenBook S14 yang pakai Intel Lunar Lake yang punya baterai 72 Wh bisa tahan lebih lama buat ngerjain tugas-tugas kantor sampai 14 jam dibanding Asus ZenBook S16 yang pakai prosesor AMD yang pakai baterai berdaya lebih besar 78 Wh yang cuma bisa dipakai 10 jam doang. Terus buat gaming, Intel juga ngeklaim akhirnya bisa ngunggulin AMD dan ngalahin Qualcomm. Prosesor Lunar Lake seri Core Ultra 9288V Intel nawarin rata-rata frame rate 68% lebih baik dibanding Qualcomm X1E 84100 yang dipakai di Samsung Galaxy Book 4 Edge dan 16% lebih baik dibanding chip AMD HX370 di Asus ZenBook S16. Buat AI sendiri, Intel juga ngeklaim kalau mereka lebih cepat dari Qualcomm. Ini diuji pas dipakai buat jalanin fitur-fitur di Adobe Premiere dan Lightroom dan aplikasi lainnya. Prosesor Intel Lunar Lake ini bakal keluar dengan 9 jenis. Perbedaan dari 9 jenis ini ada di frekuensinya, jenis IGP-nya, base power, kapasitas RAM, dan jumlah cache. Gue sih cuma bisa bilang good luck ya buat Intel ya dengan X86 ya. Sampai saatnya nanti Qualcomm udah bisa bikin satu chip buat smartphone dan laptop barengan kayak yang dilakuin Apple di MacBook dengan iPad-nya. Saat itu tiba, harus jadi mimpi buruk buat Intel. Oh no. Concorde cuma dimainin sama 697 orang pas rilis dan dapat banyak hujatan lewat blog resminya. PlayStation mutusin nutup Concorde setelah 2 minggu rilis. Per 6 September, Concorde bakal ditutup dan nggak bisa lagi dimainin. PlayStation juga bakal ngehentiin penjualan Concorde dan bakal balikin duit semua gamers yang udah beli game ini di PS5 ataupun PC. Ya emang itu $200 juta
bagusnya dikasih ke Amal Sony. Semenjak rilis, Concord tidak ngalamin peningkatan sama sekali dari jumlah pemain. Menurut analisis Simon Carlos yang dikutip dari IGN.com, penjualan Concord cuma sekitar 10.000 unit di Steam dan 15.000 di PlayStation. Fatal itu $200 juta, 8 tahun dibikin, matchmaking aja gak bisa. Game apa itu? Next ada rekor baru yang dipegang sama Windows 11. Sekarang penggunanya Windows 11 udah ngelewatin Windows 10. Berdasarkan Steam Survey bulan Agustus kemarin, pengguna Windows 11 naik 3,36%. Jadi sekarang total penggunanya 50,81%. Angka ini ngalahin Windows 10 yang penggunanya turun 3%-an, dan sekarang total pengguna Windows 10 cuma 47,09%. Peningkatan ini nandain kalau semakin banyak gamers yang beralih milih Windows 11. The Verge kasih tahu alasannya karena dukungan Windows 11 itu lebih baik buat hardware terbaru dan fitur gamingnya juga jadi lebih canggih. Belum lagi dengan adanya update KB5041-587 buat Windows 11 build 23H2 yang bisa ningkatin performance game di prosesor AMD, pasti jadi alasan lainnya kenapa pengguna Windows 11 terus-terusan naik. Dan Microsoft juga bakal stop dukungan buat Windows 10 Oktober 2025 nanti. Jadi mau nggak mau pengguna laptop atau PC harus migrasi langsung ke Windows 11 supaya dapetin OS yang terbaru dan pastinya lebih aman buat dipakai. Ya, mau gimana pun namanya Windows, pas dia sakit, obatnya harus selalu diinul. Nice. Google baru-baru ini ngumumin kalau mereka udah ningkatin kemampuan Gemini 1.5 Flash versi gratis. Mirip sama GPT-4o mini yang jadi versi sederhana GPT-4o biasa. Gemini 1.5 Flash itu versi sederhananya dari Gemini 1.5 Pro. Kalau di versi Pro-nya punya keunggulan dalam nanganin tugas-tugas yang rumit, Gemini 1.5 Flash fokus ke kecepatan buat nanggepin pertanyaan. Di update ini Google ngeklaim kalau Gemini 1.5 Flash Free itu lebih cepat sampai 50% buat ngasih jawaban dibanding versi sebelumnya Gemini 1.0. Ya pas gue cobain sendiri sih Gemini ini beneran cepet balesnya. Nggak cuma ngupdate di kecepatan respon, Gemini 1.5 Flash sekarang bisa nanggepin percakapan yang lebih panjang karena Google juga ningkatin jumlah batasan prompt yang bisa dimasukin dari sebelumnya 8.000 jadi 32.000 kata buat sekali chat. Gemini juga udah bisa memproses informasi dari berbagai jenis format kayak dokumen, video, dan audio. Udah banyak yang nyobain pakai Gemini 1.5 Flash ini, mereka bilang suka sama kecepatan yang dikasih. Tapi yang lainnya itu ngekritik kalau Gemini 1.5 Flash ini masih jauh ketinggalan dari OpenAI, Claude, dan Anthropic. Salah satu akun Reddit ngebagiin perbandingan hasil antara Gemini 1.5 Flash dan ChatGPT-4o buat desain CSS. Hasilnya ChatGPT lebih unggul dari segi desain yang kelihatan lebih interaktif dan hidup. Kritik lainnya juga datang dari masalah Gemini yang suka ngasih jawaban ngulang-ngulang atau kurang performance dalam hal coding. Kedepannya Google ngerencanain Gemini versi gratis ini juga bisa upload file dari G Drive yang sebelumnya cuma bisa dilakuin sama versi Pro. Apa nanti kita jadi harus milih ya AI yang bisa integrasi sama Google Drive tapi sering salah, atau AI yang sering bener tapi di luar ekosistem Google? Ya gue sih selalu suka yang lebih bener ya. Mau gimana? Ngomongin soal AI di tengah-tengah perusahaan dan startup lomba bikin project AI, menurut laporan Rand Corporation 80% lebih project AI itu bakal gagal. Angka kegagalan ini 2 kali lebih tinggi dibanding project-project IT yang nggak ngelibatin AI. Laporan gagalnya pengembangan AI ini didapat setelah Rand Corporation wawancara 65 data scientist dan engineer yang udah kerja di sektor AI selama 5 tahun lebih. Dari hasil ngobrol itu, Rand Corporation dapat beberapa kesimpulan. Pertama, kegagalan terbesar dari proyek AI justru kebanyakan bukan datang dari masalah teknis, tapi dari para pemimpin bisnis. Boomers kah? Seringkali para pemimpin ini salah ngasih instruksi ke tim data scientist tentang masalah apa yang perlu diselesaikan sama AI. Hasilnya, pas AI yang dikembangin udah jadi, ternyata nggak ngasih dampak apa-apa ke bisnis itu sendiri. Di banyak kasus ini sering kejadian karena kurang komunikasi antara pemimpin dan tim data scientist. Para pemimpin juga kadang minta tim ngembangin AI buat masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan sama cara-cara yang sederhana, kayak pakai coding if terus then gitu, daripada ngembangin AI yang rumit terus mahal lagi. Ini sering kejadian karena pemimpin-pemimpin ini lihat AI cuma sebagai tren. Kegagalan AI ini nggak cuma datang dari pemimpin yang kurang pemahaman aja, tapi juga tim data scientist yang kadang suka nyoba-nyoba teknologi baru yang belum terbukti bisa ngebantu nyelesain project AI. Hal ini bikin tim developer lebih fokus buat ngepelajarin teknologi baru itu daripada mencahin masalah yang berguna buat user, yang akhirnya project AI itu gagal.
gagal. Nah, selain dua kesalahan itu, penelitian juga nemuin beberapa penyebab kegagalan lainnya, kayak data kayak teks, gambar, video, suara, atau data numerik buat ngelatih dan nguji AI itu kurang dipersiapin. Kebanyakan perusahaan cuma ngandelin data-data lama yang nggak cukup buat ngelatih AI dengan efektif. Berikutnya juga ada infrastruktur kayak hardware dan server kurang ngedukung buat ngelola data dan nerapin model AI yang lebih canggih lagi. Laporan ini kasih kita gambaran juga kalau ikut-ikutan bikin AI cuma karena tren, AI yang dibangun justru tinggi resiko gagalnya. Ya, walau yang dibakar duit investor, tapi kalau banyak AI yang gagal, AI bubble burst beneran bakal meledak yang bisa nyebabin kurangnya minat investor buat invest di AI. Ini juga pernah kejadian di bulan Juli tahun ini. Saham Apple, Intel, Nvidia, Microsoft turun karena investor udah pada nanyain kapan AI ngasih keuntungan. Tapi bukannya udah biasa teknologi kayak gini, kayak awal naik dulu, ambruk baru balik nih. Di sini cuma yang selamat dong pas balik, kayak gunung sekali. Nah, berita mana yang lu suka? Komen di bawah.